awal kita sudah membahas tentang hak-hak atau klaster hak anak yang nanti juga sebagai kesimpulan kita akan menyimpulkan itu dan membahas kembali ya, dan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari bukan tidak mungkin, bahkan banyak di kalangan masyarakat kita tentang orang tua yang tidak memenuhi kebutuhan anaknya. Dan sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah anak-anaknya salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan sipil istilahnya. Pemenuhan sipil itu ada akte kelahiran, identitasnya. Kalau KTP masih belum punya ya, karena masih anak-anak. Apakah Bapak Ibu anaknya sudah memiliki akte kelahiran atau tidak? Sudah, Pak. Sudah. Bu Hasna? Belum, Pak. Belum. Pak Dedi? Belum, Pak. Belum. Pak Herman sudah ya? Sudah, Pak. Pak Rifail? Belum sempat ngurus. Belum sempat ngurus. Nah, besok ketika ada alasan-alasan seperti itu, karena ini akan menghindarkan kalau sudah ada akte kelahiran, identitas anak, ini akan menghindari eksploitasi terhadap anak. Eksploitasi terhadap anak itu nanti akan terhindar dari apakah anak itu sudah mempunyai akte kelahiran atau tidak, apakah anak itu sudah mempunyai identitas atau tidak. Karena identitas itu nanti akan memperjelas siapa ibunya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, siapa ayahnya. Dan di mana anak itu dilahirkan. Sehingga nanti proses pembuatan akte kelahiran, proses pembuatan identitas diri dari anak itu adalah akan menjadi penghalang untuk ketika ada niatan orang lain akan menjadikan anak itu atau memberlakukan eksploitasi anak. Untuk yang kedua, apakah menurut Bapak Ibu mencatat kelahiran anak itu penting atau tidak? Penting, Pak. Penting. Kenapa penting? Karena nanti itu jadi salah satu persyaratan Supaya kita ingat tanggal kelahirannya, Pak. Supaya kita ingat tanggal kelahirannya. Karena banyak orang tua kita tidak tahu anaknya lahir tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Banyak orang tua kita yang tidak tahu anaknya dilahirkan waktu itu, kapan. Sehingga ketika masuk tanggal kelahirannya akhirnya dikarang. Makanya sekarang banyak yang mengarang atau banyak yang tidak tahu akte kelahiran atau waktu kelahiran anaknya. Sehingga mencatat kelahiran anak, mencatat tanggal lahir anak itu sangat penting, Bapak Ibu. Jadi kalau punya anak lahir jangan tidak dicatat ya. Kemudian yang ketiga, apa manfaat menurut Bapak Ibu memiliki akte kelahiran? Pak Dedi. Manfaatnya untuk anak kita masuk sekolah. Masuk sekolah, tentunya di sekolah nanti ada yang diminta identitas ya. Identitas anak itu mesti diminta nanti di sekolah. Kemudian sekolahnya misalnya di PAUD nanti naik ke jenjang SD naik ke jenjang SMP sampai dari PAUD kemudian atau dari TK kemudian langsung sampai ke perguruan tinggi, identitas itu tetap dicarikan. Sehingga Bapak Ibu nanti jangan sampai lupa mencatat tanggal lahir anak atau kelahiran anak. Kemudian jangan lupa membuatkan akte kelahiran atau identitas anak tentunya. Kemudian Bapak Ibu, dalam buku pintar yang sudah dibagikan halaman 49 kalau tidak bawa buku pintar ada
dicat yang isinya sama dengan buku pintar. Yang isinya sama dengan buku pintar dan isinya adalah manfaat akte kelahiran. Yang di awal tadi kita sudah bahas apa manfaat akte kelahiran. Yang pertama adalah identitas sah anak. Apa? Identitas sah anak. Identitas sah anak itu adalah akte kelahirannya. Akte kelahirannya manfaatnya adalah menjelaskan bahwa anak itu mempunyai identitas. Ini loh identitas anak saya. Ini loh identitas saya, kata anak misalnya. Karena banyak anak yang tidak punya akte kelahiran sehingga dia tidak tahu kapan kamu lahir. Ketika ditanya sama gurunya, tanggal berapa kamu dilahirkan? Saya tidak tahu, Pak. Kemudian manfaat yang kedua, memastikan asal usul anak. Itu yang saya katakan tadi, memastikan asal usul anak. Anak itu orang tuanya siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa, keluarganya siapa, sehingga nanti manfaat akte itu adalah memastikan asal usul anak. Karena bahasa akte itu adalah telah dilahirkan pasangan. Jadi di akte kelahiran itu disebutkan nama ayah bapaknya. Sehingga yang ketiga, mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Seperti yang sudah diungkapkan tadi sama Pak Dedi, untuk identitas anak di sekolah bisa daftar pakai akte kelahiran. Kalau tidak punya akte kelahiran, mau nanti di ijazahnya kalau sudah lulus mau ditulis tanggal berapa anak ini lahir. Anak siapa ini? Dari keluarga mana anak ini? Itu harus jelas. Makanya pemerintah mengusulkan anak itu harus mempunyai akte kelahiran sehingga mempunyai manfaat yang ketiga apa tadi? Mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Bukan hanya pendidikan tetapi juga kesehatan. Masuk di kakak kita, masuk di kakaknya bapak ibu. Bapak ibunya nanti punya BPJS, kemudian anaknya ikut mendapatkan BPJS, sehingga layanan kesehatan itu mudah diakses nanti sama anak kalau orang tuanya tidak mempunyai biaya. Kemudian mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Sebelum usia 18 tahun itu anak tidak boleh menikah karena sudah diatur oleh pemerintah. Anak tidak boleh menikah di bawah 18 tahun atau di bawah umur katanya. Sehingga nanti apa yang menjelaskan itu apa buktinya anak ini belum sampai waktunya atau anak ini belum sampai 18 tahun. Apa buktinya anak ini menikah di bawah umur? Buktinya adalah nanti akte kelahirannya. Makanya akte kelahiran itu kalau sudah anaknya lahir, bapak ibu jangan ditunda-tunda untuk membuatkan akte. Kemudian kepastian mendapatkan hak waris. Nanti misalnya Bapak Herman punya anak angkat. Oh, diperlukan juga itu, Pak? Perlu. Hak warisnya ada. Karena anak angkat itu tidak wajib mendapatkan hak waris kalau masih ada anak apa? Anak kandungnya. Misalnya nanti Bapak Herman kaya raya, mempunyai anak angkat 1, kemudian anaknya 1 misalnya. Kemudian Bapak Herman mati, siapa ahli warisnya? Anak kandungnya. Makanya nanti kalau mau direbut sama anak angkatnya, anak kandungnya boleh protes, saya loh anak kandungnya. Buktinya apa kamu anak kandungnya? Ini saya punya akte kelahiran yang sudah dibuatkan bapak selama hidup. Itu ya Bapak Ibu. Sehingga saya tidak henti-hentinya mengingatkan Bapak Ibu bahwa manfaat akte kelahiran itu harus dibuatkan sama anak-anak biar manfaat-manfaat ini bisa dimanfaatkan sama Bapak Ibu atau anak Bapak Ibu tentunya nanti. Kemudian
Kemudian sebagai dasar pembuatan dokumen lainnya seperti KTP, KK, SIM dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu, pesan kunci yang dapat kita ambil dari pertemuan kali ini adalah tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Seperti apa yang saya katakan tadi, tidak membuatkan akte kelahiran adalah hak anak, itu hak sipil. Hak sipil anak adalah mempunyai identitas, termasuk akte kelahiran. Tidak memenuhi hak anak adalah penelantaran anak. Sehingga kalau tidak membuatkan akte kelahiran, tidak membuatkan identitas anak, itu termasuk menelantarkan anak. Penelantaran itu tidak hanya meninggalkan anak di tengah jalan, kemudian kita pulang biarkan anak di situ. Penelantaran tidak hanya itu. Kemudian manfaat yang kedua, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya adalah memanfaatkan akte kelahiran. Membuatkan akte kelahiran. Mudah kok Bapak Ibu, tinggal minta surat pengantar di desa, kemudian ke kecamatan, ke kabupaten atau dukcapil. Ya Pak, nanti saya boleh tahu. Bagus. Nanti setelah ini, pertemuan ini, kalau ada sempatnya dibuatkan anaknya ya. Ya Pak. Kemudian manfaat yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Pesan kunci kita jangan sampai ada eksploitasi anak. Cara pencegahannya bagaimana? Ada beberapa orang yang kadang anak itu harus mendapatkan nafkah. Ini berbanding terbalik, anaknya yang mencari nafkah. Anaknya dipaksa untuk mencari nafkah. Seharusnya pembantu mencari nafkah, tetapi ini mencari nafkah untuk orang tuanya. Banyak orang seperti itu. Tidak boleh itu Pak. Tidak boleh sama sekali. Itu termasuk penelantaran anak yang kita harus hindari. Bagaimana cara menghindarinya Bapak Ibu? Coba kita sosialisasikan. Makanya kami pendamping hadir di sini untuk mensosialisasikan agar eksploitasi anak itu tidak ada. Sosialisasikan anak, bahwa anak itu harus memiliki lingkungan yang nyaman. Karena hak-hak anak itu masih memiliki, harus mempunyai pendidikan, kemudian tadi hak sipil, hak budayanya, hak bermainnya, hak hidupnya, sehingga itu tidak boleh dihilangkan Bapak Ibu. Kemudian pesan kunci yang terakhir adalah orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi anak. Seperti yang kita ulas tadi di awal, bahwa bagaimana cara mencegahnya. Mari kalau melihat nanti ketika ada eksploitasi anak atau penelantaran anak di lingkungan Bapak Ibu, kerjasama dengan pemerintah desa. Kemudian proses itu, kalau tidak bisa diproses, coba nanti komunikasikan dengan pihak-pihak yang berwajib, sehingga Bapak Ibu tidak tidak konflik dengan warga Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu terkait dengan pesan kunci tadi yang keempat. Karena saya sudah menyampaikan beberapa pesan kunci, maka pertemuan kali ini, ingat-ingat ya Bapak Ibu, nanti setelah sampai di rumah ini diaplikasikan atau diamalkan sehingga tidak ada lagi eksploitasi terhadap anak. Ya Bapak Herman? Ya. Ya, sekian dari saya. Dulu, Pak. Oh ya, Saya mau bertanya. silakan Bapak Dedi. Ada tetangga saya di rumah, Pak. Tetangganya kenapa? Ditelantarkan anaknya. Ditelantarkan. Telantarkannya bagaimana? Boleh dibelin, Pak. Dibelin itu apa? Ditinggalkan. Ditinggalkan Iya. sama orang tuanya. Iya. Terus anaknya dititipkan sama Tidak ada. Tidak Dia ada. hari-hari, Pak. anaknya umur berapa? Hari-hari anaknya. Anaknya umur berapa? Anaknya umur 4 tahun, Pak. 4 tahun. Oh. Anaknya Kades, umur dia 4 tahun. Kades, Pak. Idris. Oh. Nanti
nanti kita laporkan itu ke dinas sosial ya. Biar nanti apa maksudnya Bapak? Biar nanti karena anak ini adalah investasi terbesar bagi negeri kita. Investasi terbesar bagi negeri kita, negara kita. Kalau tidak ada anak, maka nanti yang menjadi muda siapa? Karena penerus negara kita yang muda tentunya nanti. Makanya nanti kita coba proses itu. Ya Bapak Ibu. Demikian untuk pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih atas kehadirannya. Kita akan bertemu pada pertemuan P2K2 selanjutnya. Sekian.